Selamat pagi Pak Billy dan Bu Agustin sebagai guru penguji pada hari ini. Selamat pagi teman-teman yang saya kasihi. Pada pagi hari ini saya ingin presentasikan mengenai karya tulis saya, yaitu apa pengaruh dari ketinggian dan juga perubahan tekanan udara terhadap gaya angkat dan juga performa mesin yang dihasilkan pesawat saat lepas landas menggunakan simulasi X-Plane 11. Untuk rumusan masalahnya saya membuat 3. Tentu saja yang utama menentukan apa pengaruh dari ketinggian dan juga perubahan tekanan udara tersebut terhadap 1. Gaya angkat sayap, dan 2. Gaya dorong dan efisiensi mesin, dan yang ketiga bagaimana kita bisa menggunakan simulasi pesawat seperti X-Plane 11 untuk mengamati dan menganalisis pengaruh ketinggian tersebut. Untuk tujuan dan manfaat penelitiannya, pertama tujuan tadi mengikuti bahwa kita mengetahui dari pengaruh ketinggian dan juga tekanan udara terhadap gaya angkat dan juga gaya dorong, melakukan simulasi untuk mengamati perubahan tersebut, dan manfaatnya ini bisa menambah wawasan dalam bidang aerodinamika penerbangan. Ini juga bisa mengembangkan pemahaman prinsip fisika penerbangan, yaitu lift, thrust, drag, dan weight, yaitu gaya angkat, gaya dorong, gaya hambat, dan juga berat. Dan ini bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dalam aerodinamika dan simulasi penerbangan. Namun sebelum saya mulai, saya mungkin bisa menjelaskan sedikit bagaimana sebuah pesawat bekerja. Kita mulai dari sayapnya ya. Jadi sayap pesawat itu sebenarnya memiliki 2 bagian, yaitu pertama bagian bawahnya ini datar dan bagian atasnya itu melengkung. Fungsi dari sayap itu saja untuk membuat gaya angkat, dan gaya angkat ini dihasilkan melalui perubahan tekanan udara yang terjadi di bagian atas dan bagian bawah sayap. Di bagian atas sayap udara mengalir ya, mengenai bagian atas dan bagian bawah sayap. Ketika melewati bagian yang melengkung ya, bagian atasnya, udara dipercepat. Dan ketika udara dipercepat, molekul kerapatan udaranya makin terpencar, dan oleh karena itu tekanan udara yang di atas menurun. Sementara itu tekanan udara yang mengalir di bawah sayap itu tetap lebih besar daripada tekanan udara yang di atas. Oleh karena itu dia menghasilkan tekanan udara yang lebih besar, yang lebih tinggi di bawah. Perubahan dan perbedaan gaya angkat ini itu ya membuat yang dinamakan gaya angkat, dan ini yang membuat pesawat bisa terbang, yang membuat sayap bisa bekerja. Terutama dalam hal fase lepas landas dan landing, ada juga yang dinamakan slat dan flaps. Slat dan flaps itu seperti bagaimana saya jelaskan? Sebuah penambahan untuk menambah luas permukaan dari sayap tersebut. Semakin lebar, semakin panjang sayap, semakin besar juga perubahan tekanan udara, dan semakin besar juga gaya angkat yang mampu dihasilkan saat fase terpenting, yaitu lepas landas dan landing. Lalu tadi sudah tentang sayap. Sekarang mungkin kita bisa bahas lebih tentang mesin, karena tadi saja judul karya tulis saya mengenai pengaruh tekanan udara terhadap gaya angkat dan juga terhadap performa mesin. Dalam dunia aviasi, dunia penerbangan, terdapat 3 tipe mesin utama yang bisa digunakan secara komersial di berbagai pesawat. 3 mesin utama, 3 jenisnya. Pertama ada turbofan, turbojet, dan terakhir saya tidak taruh fotonya, itu turboprop. Mulai dari turbofan. Turbofan ini adalah jenis yang paling sering ditemukan di dalam pesawat. Terutama ini yang saya pegang nih, Airbus A330 Neo. Ini memiliki turbofan Rolls-Royce Trent 7000. Cara bekerjanya sederhana sebenarnya. Gas panas dan bensin dicampur di ruang kombusti, bagian panas ini, dan udara dan energi yang dihasilkannya memutar sebuah poros yang terkoneksi terhadap turbin depan di bagian depan pesawat, bagian depan mesinnya ya. Dan
baling-baling ini, turbin ini yang di depan, ini mengisap udara masuk ke masuk ke ruangan kombusti, di mana akan dikompres dan dibakar lagi, menghasilkan gaya dorong ke belakang, mengikuti gaya hukum Newton ketiga. Dan juga ada bagian udara yang tidak melewati ruang kombusti sama sekali, jadi hanya lewat lurus ini. Ini itu berfungsi biar efisiensi dari mesin tersebut meningkat, karena tidak semua udara yang diterima mesin akan dibakar dengan bensin. Hal tersebut berbeda dari turbofan dengan turbojet. Di turbojet ini 100% dari semua udara yang dihisap oleh turbin masuk ke dalam ruang kombusti. 100% dari semua udara yang diambil oleh mesin akan dibakar dengan bensin. Turbojet ini biasa ditemukan di pesawat tempur dan pesawat militer, dan biasanya lebih tidak efisien dibandingkan turbofan atau turboprop. Turboprop itu menggunakan baling-baling untuk memutar dan menghasilkan gaya dorong. Ini ada contoh turbofan dan turbojet. Turbojet ini ada di pesawat ini Concorde namanya. Ini adalah pesawat supersonik. Ada beroperasi dari tahun 1976 sampai 2003. Pesawat itu sudah tidak digunakan lagi karena tidak efisien sama sekali dengan turbojetnya Rolls-Royce Snecma Olympus 593. Dengan ini, dengan turbofan, ini adalah Boeing 777 dengan turbofannya GE90. Ini masih banyak digunakan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, mesin pesawat juga semakin besar. Semakin besar rongga udara yang masuk yang tidak memasuki ruang pembakaran, itu dinamakan bypass. Ini ada perbedaan nih dari tahun 1968 sampai 2018 bagaimana turbin depannya ini berubah ukuran ya. Tentu saja yang paling baru 2018 ini dari LEAP-1 engine. Turbin depannya jauh lebih besar dibandingkan sebuah mesin dari tahun 1968. Sekarang tadi sudah mengenai teorinya. Sekarang ke metodologi penelitian. Ini jenis penelitian yaitu eksperimen kuantitatif dan juga simulatif, menggunakan simulasi yaitu X-plane 11. Variabelnya tentu saja ada bebas, ini yang diatur yaitu ketinggian dan tekanan udara. Yang terikat ada gaya angkat dan gaya dorong yang dihasilkan, dan kontrol yang kita bisa atur yaitu jenis pesawat yang kita gunakan, berat pesawatnya, dan juga cuaca. Pesawat uji yang akan kita gunakan itu McDonnell Douglas MD-11. Beratnya sudah kita kunci di 256 ton atau 256.000 kg dengan konfigurasi flaps 15 yang normal untuk lepas landas. Eksperimen ini dilakukan di 6 bandara dengan 6 ketinggian berbeda. Terdapat Tel Aviv, Ben Gurion International Airport, dan Soekarno-Hatta yang di ketinggian di bawah rata-rata. Saya lihat nih hanya 134 kaki di atas permukaan laut dan 135 kaki di bawah permukaan laut. Ada tingkat yang menengah, ada di Atlanta dan juga Chengdu, Tiongkok, sekitar 1.000 kaki di atas permukaan laut. Dan yang tinggi di pegunungan ini ada di Denver, 5.000 kaki di atas permukaan laut, dan ini ada di Colombia, 7.800 kaki di atas permukaan kaki di atas laut. Data yang akan kita catat dari eksperimen ini ada gaya dorong maksimalnya, gaya angkat maksimalnya, jarak landasan yang akan dipakai untuk lepas landas, waktu, dan juga waktu yang digunakan untuk lepas landas. Eksperimen ini diulang 3 kali per kondisi dan nanti akan dibagi untuk mendapatkan rata-ratanya. Ini dari yang ketinggian rendah ya, saya Soekarno-Hatta dan juga ini Tel Aviv. Secara teori, karena tekanan udara di ketinggian rendah itu biasanya lebih pekat, lebih padat. Oleh karena itu perubahan ketinggian, perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap itu biasanya lebih besar, dan oleh karena itu gaya angkat yang mampu dihasilkan jauh lebih banyak, dan itu terbukti lewat eksperimen ini, di mana pesawatnya mampu lepas landas dalam waktu rata-rata sekitar 30-an detik. Jadi dalam ketinggian yang
rendah ya, rendah di permukaan laut. Seperti saya lihat rata-rata waktunya sekitar 38-37 detik. Itu untuk kondisi pertama, yaitu ketinggian rendah. Kondisi kedua, kita ada ketinggian menengah. Ini di bandara yang ketinggiannya sekitar 1000 kaki di atas permukaan laut. Semakin tinggi kita naik, semakin menipis juga biasanya udaranya. Misal kalau kita di gunung, oksigennya makin tipis kan, kita memiliki kesusahan untuk bernafas. Itu karena semakin tinggi tekanan udara semakin rendah, dan karena tekanan udaranya semakin rendah, semakin kecil juga perbedaan di antara tekanan udara di atas sayap dan di bawah sayap. Nah, karena itu ini ketinggian menengahnya, pesawatnya memerlukan waktu sekitar 40-an detik untuk bisa lepas landas dengan normal. Jadi rata-rata sekitar 40-42 detik pesawat sudah mampu bisa lepas landas. Sekitar 5 detik lebih lama daripada ketinggian rendah sebelumnya. Dan ini untuk bandara yang di ketinggian tinggi. Ini sudah tekanan udaranya yang paling rendah. Perbedaan tekanan udara antara bagian atas sayap dan bagian bawah sayap itu sudah paling kecil. Oleh karena itu gaya angkat yang mampu dihasilkan tidak efisien. Gaya dorong yang dihasilkan juga tidak efisien karena kurangnya oksigen yang mampu dibakar. Dan oleh karena itu waktu yang dibutuhkan untuk lepas landas jauh lebih lama. Denver membutuhkan waktu sekitar 50-an detik, sementara itu Mariska Sucre yang di Colombia tadi membutuhkan waktu lebih dari 1 menit rata-rata. Jadi melalui eksperimen ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana waktu dan jarak landas yang dibutuhkan itu semakin berubah semakin tingginya kita naik. Lihat tuh Denver 50-an detik rata-rata sudah bisa lepas landas. Dan Colombia Mariska Sucre itu sekitar 1 menit lebih. Jadi ini sudah menjadi kondisi yang tidak ideal karena memerlukan landasan yang sangat panjang untuk bisa lepas landas. Ini hasil penelitian tadi di bandara. Ini ada waktu rata-ratanya. Untuk gaya dorong maksimal dan juga gaya angkat maksimal, ini kita dapatkan datanya dari X-Plane. Jadi X-Plane memiliki fitur di mana kita bisa melihat secara langsung datanya yang selalu berubah berdasarkan kondisi. Ada juga jarak lepas landas, bisa dilihat nih semakin tingginya semakin bertambah ya dalam meter, dan juga waktu lepas landas tadi semakin bertambah, gaya dorongnya semakin berkurang. Ini data yang sama tapi ini lebih di dalam bentuk grafik. Ini ada grafik yang gaya angkat maksimal, misalnya ini semakin menurun semakin tingginya bandara. Ini gaya dorong juga mengikuti hal yang sama. Jadi pokoknya semakin tinggi sebuah bandara, semakin tinggi kondisinya, semakin berkurang juga performanya. Itu tadi pembahasannya. Ketinggian udara, kerapatan udara pasti menurun saat ketinggiannya semakin tinggi, molekul lebih sedikit, dan selisih tekanan atas bawah sayap menjadi lebih kecil. Massa udara yang masuk ke dalam mesin juga berkurang seiring naiknya ketinggian, oleh karena itu gaya dorong juga berkurang. Dampaknya karena gaya angkat berkurang dan juga gaya dorong berkurang, membutuhkan landasan yang jauh lebih panjang, waktu untuk lepas landas yang lebih lama juga. Dan terakhir, sebagai perannya, simulasi X-Plane 11 juga berhasil mengisolasi variabel ketinggian. Variabel lain seperti suhu, angin, dan berat pesawat sudah bisa dikunci, dan kita bisa melakukan sebuah pengamatan data yang mungkin sulit diukur di dunia nyata secara efisien dan aman. Kesimpulannya lagi, pertama, gaya dorong itu berbanding terbalik dengan ketinggian. Semakin naiknya elevasi sebuah bandara, semakin menurun juga gaya angkat yang mampu dihasilkan. Hal yang sama juga terjadi kepada gaya dorong dan juga mesin. Oleh karena itu, performa untuk lepas landas menurun. Dan semua ini dengan adanya simulasi X-Plane 11 bisa kita ukur secara kuantitatif dan terkontrol. Itu
saja dari presentasi saya mengenai karya tulis saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, dengan Excel. Jadi kembali lagi ya, bentar, tadi turbojet. Iya benar, turbojet memang lebih tidak efisien dibandingkan turbofan. Namun karena 100% dari udara masuk ke dalam ruang kombusti, turbojet mampu menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada turbofan biasa. Karena turbofan kan harus membagi dua, udara yang masuk ke ruang kombusti dan udara yang tidak masuk ke ruang kombusti. Sementara itu turbojet full 100% semua masuk ruang kombusti, menghasilkan tenaga lebih besar, kecepatan yang lebih besar dan lebih tinggi. Dan biasanya seperti kita tahu, pesawat militer dan juga pesawat yang dipakai militer lah, itu biasanya lebih cepat. Oleh karena itu mereka memakai turbojet. Namun memang di zaman-zaman modern sekarang, beberapa jenis pesawat tempur juga sudah mulai menggunakan turbofan, walau memang jenisnya sedikit beda, lebih misalnya ya jenisnya beda daripada yang digunakan di pesawat komersial. Jadi itu sedikit alasan kenapa dulu pesawat militer banyak sekali yang menggunakan turbojet dibandingkan pesawat komersial. Nanti saya sih makin melenceng dari kan kita eksperimennya menggunakan turbofan, jadi saya tidak bisa menjelaskan terus mengenai turbojet dan apa itu afterburner, itu kayaknya udah topik terpisah lagi. Mungkin bisa dibahas kalau misal penelitiannya apa perbedaan efisiensi dari mesin turbofan turbojet. Kalau seperti itu mungkin saya bisa jelasin lebih apa itu afterburner, apa tugasnya. Mungkin secara sederhana afterburner itu seperti bagian paling ujung ya di sebuah mesin turbojet. Afterburner ada di bagian paling ujung. Dia itu udara panas melalui situ, itu disemprot lagi sama bensin seingat saya. Jadi bensin disemprot lagi kepada udara yang sudah panas, itu menghasilkan api besar ke belakang, itu menghasilkan gaya dorong lebih besar, dan itu biasa muncul ketika pesawat jet tempur sedang lepas landas biasanya atau sedang supersonik. Ya, jadi itu ya sederhana afterburner, itu saja sangat tidak efisien, boros sekali bensinnya. Karena berdasarkan dari yang saya bisa baca, dari yang saya bisa lihat di misalnya internet dan lain-lain, mayoritas dari komunitas simulator penerbangan lebih setuju bahwa walau Microsoft Flight Simulator memiliki keuntungan dalam hal grafik, dalam hal scenery-nya, tentu saja 100% dari semua dunia itu sudah ke-download dan bisa lihat secara akurat, namun X-Plane 1112 itu memiliki keuntungan dalam hal fisikanya. Secara bagaimana pesawatnya terbang, bagaimana dipengaruhi oleh cuaca, lebih realistik terhadap X-Plane karena Microsoft Flight Simulator itu lebih dibuat lebih untuk pemain-pemain kasual mungkin. Jadi dibandingkan X-Plane, Microsoft Flight Simulator memiliki beberapa prinsip yang lebih sedikit tidak akurat dibandingkan X-Plane. Itu dia kenapa saya juga milih untuk menggunakan X-Plane saja sebagai simulasi saya.
Iya, familiar. Oh, iya. Kenapa tidak ada bagaimana berapa lama yang dibutuhkan untuk nyampai V1, VR, V2 gitu ya Pak? Jadi mungkin itu bisa menjadi saran untuk penelitian berikutnya. Namun alasan utama kenapa saya belum pakai kecepatan V1, VR, V2 itu karena memang sedikit lebih susah untuk mengukurnya, karena itu benar perlu perhatikan lebih lanjut terhadap replay saat take off-nya itu. Harus lihat langsung ke instrumennya tuh, ukur berapa detik untuk nyampe V1-nya, terusnya harus langsung presisi, stop lagi pas V2, stop lagi pas VR, jadi sedikit lebih kompleks aja gitu Pak. Namun itu bisa menjadi saran ya buat kedepannya, biar bisa lebih jelas gitu perbedaannya ya. V1 itu sebagai kecepatan terakhir yang bisa kalian berhenti ke take off-nya. Kalau udah lewatin V1 sudah harus go, tetap take off apapun yang terjadi. VR kecepatan untuk kita bisa mulai rotasi pesawatnya untuk bisa mengangkat dari udara. V2 itu udah menjadi kecepatan aman di udaranya. Itu ya, itu sedikit mengapa ya saya tidak memilih V1 VR V2. Ya. Safety speed. Ah iya. Makasih ya, Pak. Ini memakan waktu dari pertama menentukan apa pesawat yang digunakan, apa bandar-bandar yang kita pilih, dan juga pelaksanaannya itu mungkin sekitar 3 minggu ya Bu. Sekalian data-datanya juga harus diukur masing-masing, dirata-ratain dan dimasukkan ke tabel. Jadi ini sekitar waktu makan 3 minggu. Saya lakukan eksperimennya di akhir tahun lalu sampai awal tahun ini.